Jadi rakyat mungkin saja curiga kalau pemerintah menetapkan itu hanya karena sesuatu kepentingan tertentu. Rakyat kaget juga ketika pemerintah mau mengumumkan peningkatan level PPKM menjadi level 3 seperti sebelumnya. Dan pemerintah juga meramalkan bahwa akhir tahun ini kita akan masuk ke gelombang ketiga. Ini tentu saja mencemaskan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kalau betul-betul PPKM ditingkatkan jadi level 3, berarti semua mal, semua restoran harus tutup. Kita belum menemukan apa sih penyebabnya tiba-tiba kok hilang. COVID tiba-tiba hilang. Dan sekarang ini, waktu sekarang ini di Jepang juga begitu. COVID tiba-tiba menghilang dan mereka sibuk sekali untuk meneliti apakah karena apakah karena mutasi dan kemudian hilang ataukah dengan teori lain. Mereka sekarang sedang sibuk meneliti itu. Nah, kita tidak kan, kita belum meneliti apa-apa. Yang saya dengar baru akan meneliti apakah penghentian kasus COVID pada bulan Agustus kemarin ini, September barangkali, itu apakah karena Mutasi vaksin yang baru berapa persen, apakah karena PPKM, apakah karena virusnya yang seperti orang Jepang mengira itu Profesor Inui, bahwa kemungkinan mereka karena mutasi maka akhirnya mati sendiri. Mutasinya keliru sendiri dan ternyata mati malah. Ya kemungkinan karena nggak ada yang meneliti, Pak Karni. Semuanya serba tidak diteliti, tapi kemudian ada statement yang sangat mengagetkan gitu. Misalkan tadinya Desember nanti akan terjadi lonjakan karena ada Natal dan Tahun Baru. Wah itu sudah sepertinya sudah hasil dari penelitian gitu. Padahal tidak ada hasil penelitian apapun yang mendasari itu. Maka apa ya perlu? Padahal yang namanya kembali ke level 3 itu konsekuensinya cukup berat untuk ekonomi rakyat, untuk ekonomi pada umumnya, bukannya menekan rakyat lagi untuk level 3. Dan level 3 itu konsekuensinya memang cukup berat, Pak. Karena yang akan recovery itu belum berdiri tegak, sudah ditebang lagi. PCR-nya laku. Nah itu akhirnya rakyat akan berpikir yang seperti itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan rakyat yang berpikir seperti itu, Pak. Karena curiga, kenapa tiba-tiba katanya besok Desember ada ini lagi, itu konsekuensinya memang PCR akan digentarkan lagi, kemudian swab juga digentarkan lagi, dan baru saja balada PCR sedang melanda medsos dan di mana-mana, rakyat semua membaca itu. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. COVID-19 tiba-tiba hilang. Ex-Menkes heran, cara hilangnya rakyat bertanya-tanya. Iakah COVID-19 di Indonesia konspirasinya rezim Jokowi untuk ambil untung? PCR, swab, vaksin, PPKM, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. COVID-19 mendadak hilang. Ex-Menkes cium keanehan bukan karena vaksin. Cara berhentinya tak biasa. Jangan heran rakyat curiga. Terkini.id. Ex-Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari tampak heran dengan fenomena hilangnya COVID-19 secara mendadak di beberapa negara, termasuk Indonesia. Siti Fadila mencium keanehan bahwasanya COVID-19 mendadak hilang bukan karena vaksin, karena cara berhentinya menurutnya tak biasa sehingga jangan heran jikalau rakyat curiga. Sebagai informasi,
Selain Indonesia, COVID-19 memang tampak hilang di beberapa negara lain, salah satunya Jepang. Jika Indonesia belum melakukan penelitian apapun, di Jepang, kata Siti, kini justru tengah disibukkan dengan beberapa penelitian. Ia mengungkapkan bahwa para tenaga ahli kesehatan di sana juga merasa janggal mengapa COVID-19 tiba-tiba bisa hilang. Memang demikian, kenapa kok tiba-tiba hilang? Sekarang di Jepang mereka sibuk sekali untuk meneliti apakah COVID lenyap karena banyak yang melakukan mutasi atau karena teori lain. Beber Siti Fadila dalam kanal YouTube Karni Ilyas, dikutip terkini.id via Hops pada Jumat, 26 November 2021. Sejauh ini Indonesia baru memperkirakan meredanya COVID di tanah air karena herd immunity yang meluas atau karena penetapan PPKM atau bahkan virus yang memang terlalu banyak bermutasi. Namun Indonesia hingga kini belum melakukan penelitian apapun secara mendalam. Siti Fadila Supari lalu menyatakan sangat ragu jika COVID hilang karena efek dari vaksin. Sebab Eropa yang mengalami lonjakan ketiga, tingkat vaksinasinya sudah sangat tinggi. Bahkan sudah 80 hingga 90% warga di sana sudah disuntik vaksin. Kalau karena vaksin, Eropa nggak akan meledak. Jangan salah, Eropa sudah habis-habisan. Jadi kemungkinan soal vaksin sudah terjawab. COVID lenyap bukan karena vaksin. Siti Fadila Supari lalu menyinggung bagaimana adanya ramalan yang menyebut Indonesia bisa jadi akan dihantam gelombang ketiga COVID pada Desember mendatang. Namun pakar epidemiolog saja menyatakan belum mengarah pada kesimpulan itu. Maka dari itu, Siti menyayangkan jika pemerintah berencana menetapkan status PPKM level 3 pada sejumlah daerah di Indonesia akhir tahun ini. Ramalan orang-orang berilmu dan berpikiran sehat tentu harus berdasarkan data dan menurut Dr. Pandu Riono, belum ada kemungkinan itu gelombang ketiga belum nampak. Siti Fadila Supari pun berharap agar pemerintah tak gegabah menentukan PPKM level 3 pada akhir tahun, karena akan berdampak besar pada ekonomi rakyat. Terlebih, kekhawatiran itu saja belum disampaikan epidemiolog. Ia kemudian tak merasa aneh dan tak heran jikalau rencana penerapan PPKM level 3 lalu diidentikan pada upaya pemerintah menggenjot kembali akses PCR dan swab. Sebab katanya jika pemerintah takut dengan COVID gelombang ketiga, maka seharusnya sudah bisa belajar dari kasus Juni lalu. Persiapan soal oksigen agar angka kematian tak kembali besar dan bukan malah hanya memberlakukan penerapan PPKM level 3. Bahkan Siti merasa aneh, jika bukan Desember, maka kekhawatiran itu bisa digeser pada Februari 2022 mendatang. Loh, kok bisa digeser-geser ke Februari? Untuk apa? Untuk yang mengerti, tentu ini sesuatu yang aneh. Apalagi berhentinya COVID karena dengan cara tak biasa, tuturnya. Maka jangan aneh pula kalau rakyat curiga kalau pemerintah menerapkan itu hanya karena sesuatu kepentingan tertentu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah